Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia rahmat-Nya kepada kita serta salawat dan salam. Semoga Allah senantiasa limpahkan curahan kepada Nabi kita yang mulia dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa tentang biografi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana dari karakteristik beliau bahwa beliau adalah orangnya berbadan kecil, bertubuh kurus, badannya kecil, kemudian juga beliau memiliki lihyah, memiliki jenggot, dan beliau sebelum masuk Islam sudah terkenal dengan orang yang baik, sudah terkenal orang yang baik. Bahkan ketika beliau belum masuk Islam, beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau tidak pernah menyembah berhala, dan beliau mengharamkan minum khamar. Artinya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sebelum masuk Islam sudah dikenal orang yang baik. Dan ketika beliau masuk Islam, kebaikannya lebih lagi. Dan begitu juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi dari golongan orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah beliau. Kalau dari perempuan itu adalah Khadijah. Kalau anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Bakar Siddiq orang yang pertama, ya, yang pertama kali masuk dalam agamanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki jiwa yang besar, dan bahkan beliau memiliki sifat haqqul yakin, ya, haqqul yakin terhadap ajaran Nabi SAW. Tidak ada keraguan sedikit. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling banyak berjasa di dalam keislamannya dan bahkan di dalam agama Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Ma li ahadin 'indana yadkhillah wa qad kafa'nahu ma khala Abu Bakr." Tidak seorang pun yang mempunyai jasa yang baik kepada kami, ya, melainkan kami telah membalasnya kecuali yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya jasa yang besar pada diri Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain
Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan jasa dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada hari kiamat ini. Dan Nabi mengatakan, "Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abu Bakr." Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari hartanya Abu Bakar. Ya. Berarti harta Abu Bakar luar biasa. Dalam hadis yang disebutkan, orang yang paling berjasa terhadap jiwanya, orang yang paling berjasa kepada terhadap jiwanya dan bahkan hartanya, yaitu Abu Bakar. Bahkan juga Nabi SAW mengatakan, ya, walau kuntu muttakhidan khalilan, seandainya aku boleh mengambil seseorang kekasih, ya, dikata Nabi, walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau aku boleh mengambil seorang kekasih, la'attakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka aku ambillah Abu Bakar sebagai kekasih. Artinya begitu besar jasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hartanya, jiwanya untuk agama Islam, untuk umat Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Nabi SAW kalau diperbolehkan mengambil seorang kekasih, pasti Abu Bakar sebagai kekasihnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi SAW yang selalu bersama beliau, dan bahkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, siapa yang menemani? Yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik. Perlu kita pahami siapakah nama asli sebenarnya? Ya. Siapakah nama asli dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Apakah namanya Abu Bakar? Ya. Jadi disebutkan di dalam Ashabu Rasulullah SAW bahwasanya nama beliau adalah Abdullah. Nama beliau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Da'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraish at-Taimi Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah. Nama beliau panjang ya, sangat panjang sekali. Jadi nama asli beliau sebenarnya adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Makanya disebutkan dalam ulama sejarah mengatakan bahwasanya ternyata sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang Quraisy itu sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ketika orang Quraisy ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memiliki langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Makanya gak heran, nama ayah dari Nabi Muhammad siapa Pak? Abdullah. Apa arti Abdullah? Apa? Allah. Ya. Termasuk Abu Bakar juga Abdullah namanya. Kemudian beliau dilahirkan di Mina, dan nasabnya bertemu kepada Nabi dengan nasab Nabi SAW melalui jalur sampai jalur Murrah, ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya sampai Murrah. Berarti ada satu keluarga juga. Kalau direkatkan ada satu keluarga. Hadirin kaum muslimin wa disebutkan dalam kitab Ashabu Rasulullah
Pada rezeki tak boleh dibeli. Terjemahan juga sudah ada 3 jilid. Ya. Judul terjemahannya Ensiklopedia Sahabat. Ensiklopedia Sahabat. Dalam kitab aslinya Ashabu Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan teladan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masih jahiliyah. Nah, mereka sebutkan Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam, maksudnya zaman jahiliyah, sudah terkenal orang yang baik. Nah, maka beliau sebutkan di antara contoh ya, keteladanan beliau semasa beliau jahiliyah. Maka gak heran disebut para ulama ketika Abu Bakar sebelum masih Islam sudah menjadi orang baik, masuk Islam menjadi orang yang lebih baik lagi, wajar. Kenapa? Dia belum masuk Islam sudah dikenal orang yang baik. Sebagaimana dari Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau menyampaikan bahwasanya Abu Bakar itu adalah orang yang sangat dicintai oleh orang Quraisy dan dicintai oleh kaumnya, ya, dicintai oleh kaumnya. Dan bahkan disebutkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling tahu tentang nasab Quraisy. Insyaallah, dia orang yang paling dicintai oleh orang Quraisy dan kaumnya, dan beliau juga orang yang paling tahu nasab orang-orang Quraisy. Bahkan orang Quraisy juga mengenal beliau, sosok beliau. Dan bahkan disebutkan orang Quraisy itu mengenal baik gurunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi disebutkan di sini beliau memiliki akhlak yang baik. Bahkan ya, Abu Bakar As-Siddiq ini benar-benar memiliki akhlak yang baik semasa zaman jahiliyah. Dan lebih daripada itu juga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang bukan sekadar orang Quraisy mencintainya, tetapi orang Quraisy juga, bahkan petinggi-petinggi Quraisy juga mendatanginya, menyukainya. Kenapa? Karena beliau memiliki ilmu serta ilmu dalam perniagaan. Ilmu dalam perniagaan, maksudnya apa? Ilmu dalam jual beli. Berarti beliau juga zaman jahiliyah adalah orang yang jual beli. Dan bahkan beliau Abu Bakar Siddiq ini terkenal dengan kepandaiannya dalam bergaul. Ini semasa jahiliyahnya, Pak. Ya, Masya Allah ya. Orang Quraisy mencintainya, orang Quraisy banyak belajar darinya. Dari mana? Dari ilmu perniagaan dan dari ilmu bersosial, bergaul. Bahkan bukan sekedar hadis itu saja, Pak. Termasuk Abdullah, ya, namanya Abdullah ya, atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga orang yang dipercaya oleh kaumnya. Insyaallah, orang yang dipercaya oleh kaumnya. Dan di antara keterangan beliau juga adalah, dan saya sebutkan bahwa beliau semasa zaman jahiliyahnya tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah berhala. Disebutkan dalam kisah yang menarik. Ketika bapaknya mengajak dia masuk ke suatu ruangan. Suatu ruangan ini ada patung berhala. Patung berhala. Jadi bapaknya bilang sama Abu Bakar, ya, bapaknya tuh dijuluki dengan Abu Quhafah, ya, makanya juga Abu Bakar Siddiq sebutannya Abu Quhafah, kunyahnya Abu Quhafah, ya, kunyahnya itu Abu Quhafah. Jadi bapaknya bilang sama Abu Bakar, inilah Tuhan-Tuhan kita, inilah berhala-berhala kita, inilah sembahan-sembahan kita.
Disinilah letak kecerdasan dari Abu Bakar Siddiq. Apa dia bilang? Yang menarik apa kata beliau? Dia berdialog dengan berhala tersebut. Apa kata beliau? Aku lapar, mau berikan aku makan. Nggak ada jawaban dari berhala tersebut. Kemudian Abu Bakar bilang juga, aku haus, mau berikan aku minum. Nggak bisa jawab. Habis itu juga disebutkan, aku butuh pakaian, mau berikan aku pakaian. Nggak jawab berhala tersebut. Hingga pada akhirnya apa kata Bakar? Engkau ini, maksud berhala ini kata beliau, engkau ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Ini letak cerdasnya beliau. Ya, letak cerdasnya beliau. Makanya ini teladan beliau nih. Semasa zaman jahiliyah tidak pernah menyembah berhala. Bahkan dengan logika beliau, dengan akal sehat beliau berdialog dengan besarnya. Kalau orang Tuhan kami, coba kau berikan kami makan. Ternyata nggak bisa kan? Berikan kami minum, nggak bisa juga. Berikan kami makan, nggak bisa juga. Nah, inilah, masya Allah ya. Dan tadi juga disampaikan keterangan beliau itu salah satu di awal saya sampaikan, beliau tidak pernah minum khamar, dan bahkan beliau mengharamkan khamar. Ini ada sebab kenapa beliau tidak minum khamar dan tidak pernah minum khamar, bahkan mengharamkan khamar. Ini semasa zaman jahiliyah beliau. Disebutkan Pak, ya. Jadi beliau pada suatu hari melihat seseorang yang sedang minum khamar. Ya. Suatu hari beliau melihat seseorang minum khamar. Jadi orang tersebut sampai mabuk. Sampai mabuk. Jadi tangannya dia meletakkan tangannya ke dalam kotorannya. Jadi Abu Bakar ini kisahnya begitu. Jadi Abu Bakar ini lihat ada orang yang mabuk minum khamar, mabuk sampai mabuk. Karena mabuk kan nggak tahu mana baik mana buruk. Orang yang mabuk ini tangannya dimasukkannya tangannya ke dalam kotorannya, di tempat kotorannya. Dan lebih daripada itu, setelah dimasukkan ke dalam kotoran, tangannya ke dalam kotorannya Pak, kemudian diciumnya Pak. Jadi masih begitu diciumnya Pak. Ya, diciumnya sama orang tersebut. Maka semenjak itulah Abu Bakar benci dengan khamar. Gak suka dengan khamar. Kenapa? Kalau minum pasti mabuk. Kalau minum pasti mabuk. Makanya beliau mengharamkan khamar. Ini kapan? Sewaktu zaman jahiliyah, sebelum Islam masuk kepada beliau. Baik. Bapak dan Ibu muslimin wa muslimat rahimani. Baik. Bagaimana Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Jadi gini Pak, disebutkan ya bahwasanya di antara orang-orang yang pertama masuk Islam itu adalah kaum perempuan Khadijah. Kalau golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kalau dari golongan dewasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini orang